Ini memang salah satu peluang bisnis yang sedang dilirik oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bisa nggak ngambil bagian itu, ternyata yang diambil bagian adalah damnya. Open Mic ANB. Ustadz, ini kita lagi di bulan haji dan momen masih Zulhijjah. Kita pengen tanya terkait dengan aktivitas haji, cuman mau difokusin ke aktivitas ekonominya Ustadz. Karena kita tahu lah ya bahwa di dalam sebuah rangkaian ibadah haji itu ada banyak bisnis proses. Misalkan terkait dengan tenda, terkait dengan hotel, terkait dengan bus, dan banyak sekali hal-hal yang di situ bisa jadi duit. Nah, muncul pertanyaan begini Ustaz. Selama ini kan vendor-vendornya itu kan perusahaan-perusahaan di Saudi semua, baik bisnya dan yang lainnya. Bisa nggak negara-negara yang punya jamaah haji itu mendapatkan porsi juga Ustaz, keuntungan, ya cuan lah, minimal kecipratan. Karena ini kan angkanya tidak kecil Ustaz, kalau misalkan kita mau kalkulasi kasar aja gitu ya. Nah ini kira-kira kalau secara pandangan fikih muamalahnya bagaimana Ustaz? Karena ada aktivitas ekonomi cukup besar uangnya dan juga ada ibadahnya di situ. Tapi kita nggak mau bahas haji mungkin Ustaz ya, bukan fikih hajinya tapi fikih cuannya ini Ustaz. Karena duitnya juga menarik, apalagi Indonesia kan punya jamaah haji yang lumayan, mungkin 200 ribuan jamaah Ustaz. Itu kira-kira seperti apa pandangannya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prinsipnya begini, satu bahasanya tempat kegiatan haji itu ditetapkan oleh syariat. Artinya tidak mungkin siapapun manusia untuk mencoba menggeser. Sehingga nggak boleh misalnya di sebuah negara, ini kok sangat menguntungkan negara tertentu, sangat menguntungkan pemerintah A atau pemerintah B. Bisa nggak kita berbagi? Sehingga untuk kegiatan ini misalnya kita pindahkan ke sini. Ini jelas nggak mungkin. Karena haji telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berada di situs-situs haji yang nggak mungkin itu dipindah ke tempat yang lain. Dan kita tidak perlu untuk merasa iri dengan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih siapa saja yang dia kehendaki di antara makhluknya. Allah menciptakan tempat. Dan Allah pilih tempat yang istimewa dari sekian banyak tempat yang ada di muka bumi. Sehingga apa yang diistimewakan oleh Allah ya kita akui sisi keistimewaannya. Maka bagian dari konsekuensi iman kita menerima ketetapan Allah apapun itu. Demikian pula yang terjadi pada waktu, demikian pula yang terjadi pada sosok manusia tertentu, termasuk juga bahasa. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Kenapa Allah pilih bahasa ini yang dijadikan sebagai bahasa kitab sucinya? Kenapa tidak bahasa yang lain? Itu semuanya pilihan. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga hamba sebagai makhluk Allah hanya bisa ngikutin saja, bisa taat, dan dia tidak punya pilihan. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak punya hak milih untuk bagian itu. Dulu fenomena tentang iri dengan keberadaan ramainya kota Mekah itu sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Yaitu dengan kejadian adanya penguasa Yaman yang waktu itu beragama Nasrani. Namanya Abroha. Si penguasa Yaman ini merasa kenapa masyarakat harus datang ke Mekah untuk meramaikan kota Mekah dan beribadah ke kota Mekah. Padahal bentuk Ka'bah cuma gitu-gitu aja. Akhirnya dia buat sebuah bangunan yang sangat megah. Dia buat gereja yang disepuh dengan emas di sebagian dindingnya dan sangat tinggi. Bangunan itu disebut dengan Qulais. Dan ada yang mengatakan kenapa disebut Qulais? Karena dari kata Qolan Suwah yang artinya peci. Sebab orang ketika melihat bangunan itu saking tingginya, begitu dia mendongak ke atas, pecinya selalu jatuh. Akhirnya masyarakat mengenalnya dengan bangunan Qulais. Karena dia nggak terima, sehingga dia ingin memindahkan keramaian masyarakat itu dari Mekah ke Yaman. Karena salah satu di antara pengaruhnya adalah ketika di sini kumpul banyak orang, nanti proses ekonomi akan berjalan. Sehingga ada banyak orang bawa barang di situ, ada terjadi transaksi, dan itu sangat menguntungkan orang daerah atau yang berada di wilayah tersebut.
Sebagai contoh misalnya Yogyakarta dengan keberadaan banyak kampus di sekitar kita, maka kota ini jadi ramai. Dan ketika kota ini ramai, perekonomian jalan. Yang jualan jalan, yang buka makanan jalan, yang buka penginapan juga bisa laku dan seterusnya. Dan itu sangat menguntungkan ekonomi setempat. Sehingga sangat mungkin ketika dalam perjalanan kegiatan haji yang melibatkan jutaan manusia. Untuk saat ini saja tercatat ada 1,7 juta jamaah haji. Sangat mungkin ketika di situ ada banyak perputaran bisnis dan ekonomi. Nah, kalau bicara bisa nggak negara-negara itu mengambil bagian dari kegiatan itu? Jawabannya sangat mungkin, tapi di titik yang tidak sampai mengubah aturan syariat. Misalnya apa Pak? Misalnya di posisi kerjasama untuk pengadaan fasilitas. Sehingga mungkin dibuat kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan yang melayani kegiatan jamaah haji ini harus bersyirkah dengan perusahaan di masing-masing negara. Jadi negara punya saham misalnya. Misalnya bagian catering saja. Saham untuk bagian catering harus berasal dari negara-negara yang ditunjuk. Sangat mungkin. Karena catering mau datang dari dalam, mau datang dari luar kan bebas. Atau pengadaan masyair. Fasilitas yang ada di mana? Di Musdalifah atau di Arafah, di Musdalifah dan di Mina. Termasuk kendaraan transportasi. Sangat mungkin. Nah, ini kembali kepada kesepakatan. Sehingga sah-sah saja kalau misalnya negara mau mengambil bagian dari situ, namun dengan satu ketentuan tidak boleh sampai menggeser. Kalau menggeser misalnya, cobalah sesekali wukufnya dilakukan di negara masing-masing. Itu jelas menggeser. Atau nanti lempar jumrohnya dilakukan di negara masing-masing. Itu menggeser. Karena yang seperti ini tidak mungkin dilakukan di luar dari titik-titik situs haji tadi. Baik, berarti kalau dari penjelasan Ustadz tadi, itu Ustadz kan mengatakan nih dalam tanda kutip ya, monopoli yang dilakukan oleh orang-orang Saudi itu legal gitu loh. Artinya ya memang syariat pilih kita kok gitu lah. Jadi kedatangan traffic ke negara Saudi itu memang di backup oleh syariat. Jadi ya sah-sah saja. Maksudnya begini, kita kan tadi berupaya untuk nego kan gitu ya Ustadz. Misalnya ini bisa nggak perusahaan transportnya Indonesia punya nih sekian persen saham, sehingga dari semua kendaraan ada keuntungan kita dapat. Kan itu sifatnya penawaran. Kalaupun misalkan mereka tidak berkenan dan menolak, namanya kan kita nego. Ya mohon maaf, kami untuk transport bisa kok di cover orang lokal saja. Ngapain kita harus berkongsi dengan orang luar gitu, karena ini sudah tercukupi. Nah berarti kan kita tidak bisa mengintervensi itu, dan kita nggak bisa marah, ya sudah memang itu dimonopoli oleh mereka, kan berarti kan bahasa Ustaz tadi seolah-olah ya nggak apa-apa dong, monopoli yang dilakukan mereka itu legal dan tidak ada pelanggaran sebenarnya. Terus yang kedua masalah yang nggak bisa digeser gitu ya. Nah mungkin ini isu yang juga cukup hangat Ustaz ya, terkait dengan penyembelihan dam gitu ya. Kan tadi ada banyak sekali bisnis proses di rangkaian haji. Ambillah sampel misalkan dam tadi gitu kan ya, sesuatu yang memang tadi katanya harus di tanah haram dan seterusnya. Bisa nggak kalau yang sifatnya seperti itu juga tadi didapatkan keuntungan oleh kita, oleh misalkan negara-negara yang mengirimkan jamaah? Karena kalau per ekornya saja keuntungan satu kambing misalkan 200.000, jamaah kita misalkan 200.000, itu kan ketemu angka 40 miliar Ustaz. 40 miliar baru dari hewan saja itu. Nah, ini kan berarti yang mengeluarkan adalah jamaah kita dari Indonesia. Bisa nggak Indonesia kemudian punya kontribusi di hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi memang ini cukup menarik karena urusannya sama duit Ustaz. Ibadah dan ibadah haji sendiri kan ibaratnya manis sato aming kumul ba'ah gitu. Ada punya istitoah, ada punya kemampuan, dan itu urusannya dengan fulus gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz memandang terkait dengan aktivitas monopoli ya Ustaz ya? Karena memang ini dianggap kurang menguntungkan di negara-negara yang mereka punya jamaah. Ya mungkin ada lah, porsi cuannya itu udah ada gitu. Cuman kita pengen bisa nggak agak gede lagi gitu. Lebih nambah lagi gitu Ustaz. Peluang, ada nggak dalil-dalil gitu Ustaz yang Ustaz bisa kasih ke negara-negara yang punya
jamaah tadi ngirim ke Saudi supaya di head to head kan sama dalil yang dipegang orang Saudi gitu Ustaz. Kan ini kita bahas syariah supaya kalian nggak bisa loh monopoli, kami juga punya hak. Kalau kami nggak kirim jamaah, kalian nggak dapat cuan juga, gitu. Jadi kan akhirnya kita jadi negara menahan tuh Ustaz. Jangan berangkat ke sana, kita belum dapat deal-dealan ini ke sana sekian persen untuk negara kita. Itu gimana Ustaz? Yang jelas begini ya, jangan sampai karena latar belakang rebutan dunia sampai ngerusak syariat. Dan ini yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada min hirsi ahadikum ala dinihi min hirsi ahadikum lid dunya wa syarafi ala dinihi. Ketika ada 2 serigala yang dilepas dalam kondisi lapar di kerumunan kambing, itu tidak lebih merusak dibandingkan dengan semangat seseorang untuk mendapatkan dunia dan pangkat jabatan atau status sosial yang ini berpotensi merusak agama. Sehingga kalau hanya sebatas karena pertimbangan cuan, karena pertimbangan ini menguntungkan secara ekonomi, tapi sampai merusak aturan agama, ini jelas berbahaya. Baik kembali kepada kepentingan pribadi maupun kembali kepada kepentingan negara. Sehingga bisa nggak mempermainkan dari sekian manasik haji. Rangkaian manasik haji itu yang rata-rata itu juga menghasilkan. Kemudian diambil sebagian untuk keuntungan negara. Tapi pertimbangannya karena kok enak saja ini dimonopoli oleh sebagian orang. Tapi kita juga punya hak untuk itu. Udah kita blok saja untuk tahun ini tidak berangkat. Akan ada efek apa terhadap negara sasaran, misalnya negara Saudi. Kalau latar belakangnya seperti ini ya jelas ini tindakan yang tercela. Kembali kepada tadi posisi Abroha yang dia nggak terima karena Mekah kenapa lebih ramai dibandingkan negara-negara yang lain, sehingga dia ingin memindahkan kegiatan ekonomi itu ke negara Yaman. Di posisi Mekah sudah ramai karena ada Al-Bait, ada Ka'bah yang mereka datang ke sana ketika musim haji, dan itu secara naluri masyarakat Arab yang memuliakan Ka'bah datang ke sana. Walaupun mereka beragama dengan warna yang beragam, yang rata-rata adalah agama paganisme. Akhirnya ramai, sehingga di pasar-pasar Mekah banyak sekali kegiatan ekonomi ketika itu. Dan latar belakang nggak terimanya karena masalah ekonomi. Sampai kemudian timbul kemarahan saat Kulis itu dikotori oleh sebagian orang Arab, dia beol di situ. Kemudian kotorannya dilelet-leletkan di tembok. Akhirnya Abroha marah. Kemudian dia kirim pasukan gajah yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu salah satu di antara bukti sejarah berawal dari pemicu karena iri masalah ekonomi, masalah keramaian peradaban, sampai pada tingkatan dia melakukan tindakan kejahatan yang lebih besar. Baik. Dari sekian rangkaian ini, mungkin nggak negara bisa mendapatkan cuan? Sebenarnya negara kita dan beberapa unsurnya sudah mendapatkan. Travel saja dapatnya. Dengan unsur terkecil sebagai pihak yang turut serta dalam memberikan layanan. Bahkan tidak hanya travel. Ustadz pembimbing juga dapat. Dia bisa mendapatkan upah atau gaji ketika dia bimbing jamaah. Bahkan penjual oleh-oleh haji juga dapat. Dan dari semua rangkaian ini ada peluang besar itu. Walhamdulillah sekarang sebagai contoh sederhana dan ini boleh. Dan kami juga tekankan kepada para jamaah kami, jamaah umroh, agar mengalihkan ini ke tanah air. Yaitu masalah oleh-oleh. Anda jangan beli oleh-oleh di sana. Beli saja di sini. Salah satu di antara manfaatnya adalah biar tidak over bagasi. Karena over bagasi ini nanti beresiko harus bayar ulang, harus bayar tambah dan seterusnya. Sehingga yang modelnya kacang-kacangan, modelnya kurma. Kalau dulu kan mungkin langka. Sekarang tinggal online bisa. Coklat juga banyak. Tidak harus coklat bernuansa Arab. Bisa saja coklat dengan nuansa yang lain. Apalagi yang dijual di sana juga bukan produk sana, tapi impor. Entah dari Turki, atau dari Eropa atau dari yang lain, kemudian dijual di sana. Dan ternyata di sini pun bisa. Ini contoh kita mengambil peluang yang halal tanpa merusak kegiatan ibadah, bahkan
Dengan cara ini kami berharap jamaah itu bisa lebih fokus. Karena kalau mereka sibuk nyari oleh-oleh, ya tahu sendirilah kadang terus mampir pasar ini sampai akhirnya kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Haram jadi terkurang. Terkurangi gara-gara itu. Sebagian jamaah kami kan minta diantar, saya minta diantar ke pasar ini. Ngapain mau beli oleh-oleh? Mau diantar ke pasar ini mau beli oleh. Akhirnya waktu mereka untuk sholat jamaah jadi hilang gara-gara dia belum pulang. Dan itu cukup banyak. Maka ini bisa kita siasati. Jamaah silahkan beli oleh-oleh di Indonesia. Bahkan Anda sudah siapkan oleh-oleh sebelum berangkat. Nanti Anda tidak akan berpikir itu ketika di Tanah Suci. Tapi lebih fokus untuk kegiatan ibadah. Itu contoh sederhana. Yang sebenarnya sama sekali tidak ngusik bagian itu. Selanjutnya kita beralih ke masalah dam. Ini memang salah satu peluang bisnis yang sedang dilirik oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bisa nggak ngambil bagian itu, ternyata yang diambil bagian adalah damnya. Ya seperti perhitungan sederhana tadi. Kalau per ekor kambing bisa dapat cuan 200.000 kali 200.000 jamaah. Berarti minimal 40 M masuk sebagai sumber pendapatan. Apakah ini memungkinkan? Wallahu a'lam. Dari beberapa keterangan yang kami baca, hanya kami temukan 3 pendapat berkaitan dengan masalah ini. Pertama, dam itu disembelih di tanah haram dan dibagikan di tanah haram. Didistribusikan di tanah haram. Yang kedua, dam itu disembelih di tanah haram dan boleh didistribusikan di luar tanah haram. Yang ketiga, dam itu disembelih di luar tanah haram, tapi hasilnya didistribusikan di tanah haram. Jadi 3 pendapat ini tidak ada yang lepas dari tanah haram. Baik nyembelihnya di dalam tanah haram, atau di luar tanah haram, tapi hasilnya dibawa ke tanah haram. Jadi apakah memungkinkan ketika dam disembelih di Indonesia, tapi seluruh hasilnya dikirim ke tanah haram? Tentu akan ada biaya yang lebih mahal dibandingkan cuma transfer sekian rupiah misalnya, kemudian disembelih di tanah haram dan juga nanti distribusinya di tanah haram. Nah, dari 3 pendapat tadi, berarti yang disembelih di luar tanah haram dan dibagikan di luar tanah haram, sebagian ulama atau para ulama menegaskan, kami tidak mengetahui adanya ulama yang mengatakan itu. Bahkan sampai ada yang menegaskan ya, harus diulang. Ini contoh mau mengambil peluang tapi beresiko bagi keabsahan. Intinya begini, kalau emang itu bagian dari manasik, kegiatan manasik, maka tolong jangan sampai diubah. Karena Allah mengatakan hadiyam balighal Ka'bah, menyembelih hadyu yang sampai ke Ka'bah. Tsumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempatnya ilal baitil atiq, sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq artinya Mekah atau Ka'bah. Dan Allah juga berfirman wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kalian menggundul rambut kalian sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Nah, ini semuanya dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya yang namanya dam itu harus ada kaitannya dengan tanah haram. Sampai para ulama mengatakan dalam kondisi darurat sekalipun, kondisi darurat adalah ketika seseorang tidak bisa memasuki tanah haram karena dia terhalang. Dalam kondisi darurat itu dia boleh menyembelih di luar tapi dikirim ke tanah haram. Jadinya selalu ada kaitannya dengan tanah haram. Maka kalau sampai dia menyembelih di luar tanah haram dan dibagikan di luar tanah haram dengan alasan ini menguntungkan bagi jamaah haji, alasannya bermasalah dan tindakannya bermasalah karena ini bisa mengancam keabsahan dari kegiatan dam tadi. Maka kita sarankan kepada para jamaah ya, berusahalah untuk naruh dam itu di tanah haram. Baik Ustadz, dari penjelasan sebelumnya berarti kan kita coba mapping ya menjadi 3 titik. Titik yang pertama sebelah kiri,
yaitu aktivitas-aktivitas yang ini kalau dilakukan jadinya melanggar syariat gitu ya. Seperti misalkan wukufnya di mana? Di Jakarta, kan nggak boleh misalkan. Walaupun mungkin itu punya potensi mendatangkan traffic, keramaian dan cuan. Terus ada tadi yang di sisi kanan itu yang memang sifatnya mubah dan halal, seperti Ustadz contohkan tadi oleh-oleh dan seterusnya. Ya kalau bagian ini kita nggak perlu ribut lah ya. Artinya yang memang halal ya tinggal bagaimana strategi bisnisnya, mungkin di edukasi jamaah dan seterusnya. Itu kan pendekatan untuk aktivitas yang di kanan gitu ya. Nah, kita berarti kan butuh eksplorasi yang di tengah ini Ustaz. Yang di tengah itu yang dia masih terbuka khilaf, perbedaan pendapat. Bisa nggak kalau kemudian kita fokus ke aktivitas ini untuk memperbesar potensi cuan? Kalau tadi misalkan contoh aktivitasnya apa dari rangkaian manasik tadi? Oh ada namanya aktivitas dam. Nah, bedahlah tuh sekian banyak pendapat tentang status dam. Oh ternyata tidak boleh, misalkan tidak sah, dia akan jadi aktivitas yang haram kalau dilakukan di luar. Tadi kan Ustadz menyebutkan beberapa opsi. Nah berarti kan bisa nggak kalau kita nanti fokusnya ke aktivitas-aktivitas yang tengah, cari-cari pendapat yang ada khilaf lah gitu kan ya. Untuk memperbesar peluang tadi aktivitas ekonomi. Kalau pandangan Ustadz seperti apa? Terkait dengan aktivitas yang tengah itu Ustadz. Yang ada khilaf gitu. Artinya kalau yang kanan kan itu nggak usah diutak-atik. Karena memang udah jelas halal kan. Nggak usah diributkan. Yang kiri pun agak sulit juga ini mengotak-atiknya. Karena udah case close lah. Tutup dia. Haram. Kalau nekat ngeyel nggak sah hajinya gitu. Ini kayaknya orang mengotak-atik juga agak takut juga gitu kan. Dan masyarakat awam pun mungkin tahu juga kalau bagian yang kiri ini diotak-atik agak gawat. Nah yang tengah ini kan orang awam kalau dibuka aja statement awal, loh ini ada khilaf. Ulama beda pendapat di sini. Berarti mungkin untuk geser ke kanan. Ini gimana Ustaz yang main-main di tengah ini? Itu kunci supaya kita bisa memperbesar potensi cuan tadi Ustaz. Kalau disebut main di tengah adalah posisi dam. Lagi-lagi berkaitan dengan diskusi masalah dam. Sebenarnya motivasi yang kita berikan kepada jamaah haji itu adalah bagaimana agar haji ini sah. Itu yang seharusnya dititik beratkan. Dan bagaimana agar haji ini sah, berarti kan upayakan sesuai dengan aturan, jangan sampai keluar dari aturan. Karena haji ini ibadah yang mahal, melelahkan, butuh waktu yang panjang. Kemudian dan banyak sekali yang harus dikeluarkan oleh para jamaah haji untuk sebuah kegiatan haji. Di Indonesia ngantrinya panjang dan seterusnya. Sehingga sangat disayangkan haji yang mungkin hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup untuk warga Indonesia khususnya. Tapi ternyata beresiko tidak sah. Jadi jangan berharap dulu mabrur. Gimana mabrur? Banyak sekali aneka yang diubah-ubah. Sah saja belum tentu. Karena saking banyaknya pelanggaran misalnya. Saya boleh sebutkan contoh ya. Ini mohon maaf mungkin bagi sebagian travel terkadang tidak mengindahkan prinsip takwa ketika membimbing kegiatan haji. Sehingga banyak sekali yang dipreteli, yang dihilangin. Misalnya wukuf di Arafah yang seharusnya sampai maghrib. Dia udah meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Dengan alasan nanti kredit. Ya gimana nggak kredit? Namanya haji ya harus kredit. Kredit itu artinya ini adalah kepentingan banyak orang. Kenapa kau malah melepaskan diri dari kerumunan banyak orang? Malah milih yang dengan alasan biar lebih sepi, biar lebih nyaman. Sekian juta orang mereka melakukan tindakan A. Yang itu adalah bagian dari kegiatan wajib haji. Kau malah keluar dari kegiatan wajib haji. Loh kan tapi masih ada khilaf. Kalau bicara masih ada khilaf, banyak sekali memang khilaf. Tapi ketika di sana ada pendapat yang dia yakin ini yang lebih kuat. Jangan cari-cari yang melipir-melipir yang kira-kira tujuannya adalah untuk menghindari kredit, untuk menghindari kemacetan dan seterusnya. Latar belakangnya itu tidak cukup kuat. Beda dengan darurat. Kalau dia mengalami darurat misalnya orang sakit yang harus diopnam.
Tidak bisa dia berlama-lama di Arafah. Beda lagi. Tapi kalau dia di posisi masih memungkinkan untuk bertahan, jangan pilih pendapat yang seperti itu. Yang kedua misalnya, mabit di Musdalifah. Terkadang ada yang sama sekali nggak mabit. Kenapa Pak? Murur. Memang murur ada. Tapi murur setelah masuk tengah malam. Dan ini murur kadang sebelum masuk tengah malam. Bahkan cuma maghrib saja. Sampai Isya sudah sampai Mina. Kemarin saya dapat berita ada rombongan, tidak tahu berapa bis begitu, meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Kemudian menuju ke Mina, Arafah, lewat Musdalifah, Mina. Dia menuju ke Mina, sampai Mina itu sebelum maghrib. Berarti kan di Musdalifah sama sekali tidak menyentuh waktu malam. Nah terus gimana ini? Ya akhirnya tidak ada lah ceritanya murur di Musdalifah di waktu malam. Murur saja di waktu malam, tidak. Cuman lewat di siang hari. Apalagi mabit. Terus nanti sampai di Mina, dia tanazul. Gimana bentuknya tanazul? Tidak tidur di Mina. Tidak mabit di Mina, tapi tidur di hotel transit. Sehingga dia lempar jumrohnya dari hotel transit. Itu pun kalau masih lempar jumroh. Kadang ada yang nggak lempar jumroh. Karena dianggap nggak penting lempar jumroh. Dalam pikiran sebagian orang, haji itu cuma tawaf sama sa'i. Ngertinya wukuf, tawaf, sa'i. Padahal di sana ada kegiatan A, kegiatan B, dan seterusnya. Rangkaian yang banyak ini, kalau kemudian satu demi satu dikurangi, apa nggak berbahaya untuk keabsahannya? Belum lagi tadi ya, dia dengan pertimbangan cuan berusaha untuk cari-cari celah kira-kira apa yang menguntungkan. Akhirnya diambil alih dengan cara seperti tadi. Andai kan ada orang misalnya bikin tenda di luar Arafah, kamu wukuf saja di sini. Kita akan perlebar wilayah Arafah sampai di sini, tapi di sekitar Arafah. Meskipun di luar batas Arafah, karena kan Arafah ada batasnya. Arafat Boundary. Di luar Arafat Boundary itu dia bikin tenda, ya sepi. Gimana kira-kira kalau di situ? Ya bisa batal hajinya. Karena dia tidak terhitung wukuf di dalam Arafah. Sebab dia di luar. Nah yang kayak gini seharusnya semangatnya adalah semangat kehati-hatian. Agar jamaah itu hajinya sah. Sebab mereka itu haji hanya mungkin seumur hidup sekali. Dengan nunggu sekian tahun waktu. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior, yang sudah tua. Sehingga sangat disayangkan kalau ternyata pulang sifatnya hanya sebatas ya datang ke tanah suci, tapi ternyata hajinya haji yang rusak.